Shalom, Tes. selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita yang suci ini, mari kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Kau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9-17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria, itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatakanlah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan
bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan dari punguan lansia.
Dilanjutkan dengan punguan Ina Kamis.
Dilanjutkan dengan kor Punguanama.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu hari ini, tanggal 20 November tahun 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu memperingati yang telah meninggal. Topik Minggu, Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kelompok KOR pada Minggu tanggal 27 November 2022 pada pukul 7.30 yang mengisi Ina Hana, Ina Deborah, dan Ama Shalom. Pukul 10 yang mengisi Ina Kamis, Ina Esther, dan Ama Huria. Pukul 15 Ama Jericho, Remaja, dan Naposo. Yang ketiga, minggu akhir tahun. Di minggu kita hari ini kita memasuki minggu akhir tahun, yaitu minggu memperingati yang telah meninggal. Dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat dan KOR. Yang keempat, Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 21 sampai dengan 23 November 2022 diadakan Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Singkawang, Kalimantan Barat. Bapak Pendeta Immanuel Panjaitan MTH dan Bapak Situa R. Hasugian pergi ke acara tersebut sebagai utusan dari gereja kita. Mari kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan baik. Yang kelima, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi pembayaran bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang keenam, penghiburan. Di minggu hari ini diadakan acara penghiburan di rumah keluarga Gurning almarhum, Boru Simbolon almarhum di sektor Sion, dan keluarga Siringo-ringo almarhum Boru Samosir di sektor Nasaret. Dilaksanakan setelah ibadah pukul 10 WIB. Yang ketujuh, amplop resort. Di hari Minggu tanggal 27 November 2022 kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Yang kedelapan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 13 November 2022 sebanyak 648 orang. Yang kesembilan, jemaat yang berulang tahun kelahiran 47 orang dan ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 14 sampai dengan 20 November 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ke-10, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 2 kepala keluarga sebanyak Rp350.000. Yang ke-11, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini ada 4 kepala keluarga sebanyak Rp600.000. Yang ke-12, keuangan gereja Huria Rp5.936.500, pembangunan Rp3.517.000, pusat Rp1.180.000, jumlah Rp10.633.500.
Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ama Jericho.
Sampailah kita kepada peringatan akan jemaat yang telah meninggal, kita bernyanyi. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Yang pertama, Sahabat Matthew Sinaga, seorang anak, lahir tanggal 9 Oktober 2020, meninggal tanggal 22 November tahun 2021, tutup umur 1 tahun 1 bulan dari sektor Filipi. Yang kedua, Junet Nainggolan, seorang bapak, lahir tanggal 14 September 1953, meninggal tanggal 25 November 2021, tutup umur 58 tahun 2 bulan dari sektor Kanaan. Yang ketiga, Bapak Sintua Ramlan Edison Gultum, seorang bapak, meninggal tanggal 8 Maret 1956. Lahir tanggal 8 Maret 1956. Meninggal dunia tanggal 2 Desember 2021, tutup umur 65 tahun 8 bulan dari sektor Kanaan. Yang ketiga, yang keempat, Ibu Mawal Borusagala, seorang ibu, lahir tanggal 20 Desember
1976, meninggal dunia tanggal 11 Januari 2022, tutup umur 45 tahun 1 bulan dari sektor Kanaan. Yang kelima, Bapak Hubungan Manalu, seorang bapak lahir tanggal 8 Maret 1969, meninggal dunia tanggal 27 Januari 2022, tutup umur 52 tahun 10 bulan dari sektor Bethlehem. Yang keenam, seorang bapak Kasmin Siregar, lahir tanggal 4 Desember 1951, meninggal dunia tanggal 7 Februari 2022, tutup umur 71 tahun dari sektor Sion. Yang ketujuh, Ibu Rumondang Boru Purba, seorang ibu, lahir tanggal 28 Agustus 1968, meninggal dunia tanggal 23 Maret 2022, tutup umur 53 tahun 7 bulan dari sektor Kolose. Yang kedelapan, seorang ibu Nurbane Boru Nenggolan, seorang ibu, lahir tanggal 15 Mei 1960, meninggal dunia tanggal 23 April 2022, tutup umur 61 tahun 11 bulan dari sektor Judea. Yang kesembilan, Ibu Delima Boru Nenggolan, seorang ibu, lahir tanggal 3 Agustus 1951, meninggal dunia tanggal 8 Juli 2022, tutup umur 71 tahun dari sektor Nazaret. Yang ke-10, Ramli Huta Barat, yaitu seorang bapak sebagai tanggungan, lahir tanggal 3 Maret 1933, meninggal dunia tanggal 18 Juli 2022, tutup umur 89 tahun dari sektor Efesus. Yang ke-11, Anaria Boru Saragi, seorang ibu, lahir tanggal 11 Desember 1954, meninggal dunia tanggal 29 Juli 2022, tutup umur 67 tahun 7 bulan dari sektor Kolose. Yang ke-12, Bapak Matiti Manulang, seorang bapak, lahir tanggal 5 Mei 1956, meninggal dunia tanggal 7 September 2022, tutup umur 65 tahun 9 bulan dari sektor Kolose. Yang ke-13, Bapak Walman Siagian, seorang bapak yang lahir tanggal 4 Desember 1968, meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2022, tutup umur 53 tahun 9 bulan dari sektor Korintus. Yang ke-14, Dameya Boru Simbolon, seorang ibu, lahir tanggal 23 Desember 1953, meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2022, tutup umur 68 tahun 10 bulan dari sektor Sion. Dan yang terakhir, yang ke-15, Bapak Salmon Siringoringo, seorang bapak, lahir tanggal 15 April 1965, meninggal dunia tanggal 4 November 2022, tutup umur 57 tahun 7 bulan dari sektor Nazaret. Jadi kalkulasi selama 1 tahun ini yang meninggal dunia jemaat kita ada sebanyak 15 orang. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya
selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernapas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita nyanyikan. Tuhan Allah Bapa dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan yang telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara yang kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Bahagia perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata semakin kabur,
Bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kelak. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memuliakan Allah sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengaku dengan iman percaya kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Ayo maju beriman,
anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan di dalam minggu hari ini yang disebut dengan minggu akhir tahun gereja, dan sekaligus kita hari ini memperingati yaitu yang disebut dengan orang-orang yang meninggal. Terutama kita mengarahkan hati pikiran kita bahwasan hidup kita sama seperti saudara-saudara kita akan juga mengakhiri dari dunia ini untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Baik, marilah kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 yang saya baca dari ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bumi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah kuasa hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mengakhiri yang disebut dengan akhir tahun gereja. Karena kita minggu depan dinamakan kita memasuki tahun yang baru. Tahun baru dimulai dengan peringatan, yaitu persiapan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu tradisi gereja yang terus menerus terjadi di gereja-gereja kita. Nah, untuk itulah kita hari ini di dalam kebiasaan atau tradisi gereja kita mengingat kepada saudara-saudara kita yang lebih dahulu mendahului kita. Dia pergi ke sisi Tuhan yang kita percaya, setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, dia memasuki suatu kehidupan yang baru, yaitu di mana Yesus sendiri yang memiliki kehidupan manusia yang percaya, sehingga dia sendiri yang akan dikatakan dalam firman Tuhan ini yang akan merubah status manusia yang penuh dengan kebinasaan, yang itu dikatakan firman Tuhan tadi, yang dapat mati, tetapi Yesus sendiri memberikan kehidupan. Nah, inilah yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini melalui Paulus, ada di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada waktu itu yang masih belum percaya ada kebangkitan, ada kehidupan baru di dalam Tuhan. Mereka sepertinya berpikir bahwa manusia kalau mati ya mati.
berakhir. Kematian adalah akhir dari semuanya. Itu yang sering kita dengar dalam ungkapan orang-orang. Kehidupan di dunia ini adalah kesempatan. Hanya kesempatan itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Setelah itu tidak ada. Seolah-olah ada dilihat Paulus, sepertinya manusia pada waktu itu mengatakan kemanusiaan manusia saat ini itu yang hidup hanya terjadi di dunia ini, dan setelah itu tidak ada lagi keberlanjutannya. Nah, di dalam firman Tuhan ini sangat jelas bahwasannya pertama, orang yang mati atau orang yang berakhir di dalam Tuhan, dia akan diubah. Dengan kata lain, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus akan mengubah dan memberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan di dalam ayat tadi, di dalam ayat tadi. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di mana kemenanganmu. Artinya saudara-saudara yang kekasih, kematian yang selama-lamanya atau kematian yang tidak memiliki satu kehidupan itu telah dimenangkan, diubah, yaitu di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah dikatakan tadi rahasianya. Nah, sehingga saudara-saudara yang kekasih, mengapa orang Kristen atau orang yang percaya di dalam kematiannya itu bukan merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan atau sesuatu yang sangat memilukan dalam hati orang-orang sebagian, seolah-olah tidak ada lagi suatu kehidupan di dalam dirinya. Itu jelas tadi saudara-saudara yang kasih. Ya, apalagi di ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya, Dia telah menebus dosa kita dan yang telah memberikan kepada kita keselamatan, itu adalah satu jaminan di dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu kehidupan yang baru kelak, yaitu memasuki suatu kehidupan di sorga. Ada juga kadang-kadang orang berpikir, apalagi di tengah-tengah orang yang sampai saat ini ada juga berpikir, kalau orang sudah meninggal, artinya tidak ada lagi yang diharapkan di dalam perjalanan hidup itu. Apalagi di tengah-tengah kehidupan orang kita selalu mengatakan ini seolah-olah perpisahan yang terakhir, yang tidak ada suatu pertemuan lagi. Di dalam lagu ataupun puji-pujian jelas dikatakan masih peidado diakah halak naporsiai dung sahabe lakana tu hasonangani. Kita saling melihat kelak. Tidak ada yang terpisah di dalam Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena keselamatan, pembaharuan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Atau kadang-kadang di dalam kehidupan kita seolah-olah kalau kita sudah meninggal, sepertinya tidak ada lagi satu pengharapan dalam hidup manusia. Tidak ada lagi kehidupan yang harus diharapkan di dalam hidup ini. Sehingga kita kadang-kadang seolah-olah kematian itu menentukan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Itu sering terjadi di dalam pikiran kita. Kita contohkanlah kalau seorang suami yang sudah tidak di antara keluarga itu, seolah-olah itu menentukan tidak ada lagi suatu kehidupan dalam keluarga itu. Itu sebabnya saudara-saudara kita mengapa orang Kristen selalu diarahkan kepada Yesus. Kita selalu diarahkan kepada percaya akan kuasa Tuhan. Mengapa hidup kita selalu memanggil nama Tuhan setiap langkah hidup kita? Karena kita tahu dalam kehidupan kita ini, walaupun kita terpisah dan seolah-olah kehidupan secara jasmani ini ya yang menentukan di dalam perjalanan hidup kita ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara, banyak cara kuasa Allah yang menolong hidup manusia
untuk dapat menghidupi dirinya atau untuk menghantar hidup kita di tengah-tengah dunia kepada suatu pengharapan yang jelas dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan ada di antara kita berpikir bahwasanya kalau sudah meninggal saudaranya atau kalau sudah meninggal suaminya atau istrinya seolah-olah berkuranglah rezeki, sudah berkuranglah pendapatan, kuranglah dan segala sesuatu yang dapat diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu kita hilangkan dalam iman dan pemahaman kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita sudah percaya kemenangan Yesus, keselamatan Yesus, dan kita mengetahui hidup kita ini adalah milik Kristus. Dia tidak gegabah Tuhan kita, atau dia sembarangan dia mengambil nyawa seseorang dan dia memisahkan secara jasmani di dunia ini. Tetapi kita percaya bahwasan rencana Tuhan dan kuasa Tuhan dapat senantiasa sampai selama-lamanya membantu, menolong, bahkan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Ini harus kita imani dalam hidup kita. Nah, untuk itu Paulus dalam firman Tuhan ini dia tidak mempersoalkan hidupnya kadang-kadang apakah dia kapan dia meninggal, kapan dia mengakhiri hidupnya. Tetapi apa yang dia pikirkan, bagaimana di dalam kehidupannya selama dia diberikan kesempatan hidup, dia mau berbuat untuk Tuhan. Kalau kematian bukanlah kita yang menentukan. Kita mengetahui sendiri, kalau kita selalu berpikir, kalau sudah sakit penyakit, terus langsung ada pikiran kita, wah pasti ini saya mengakhiri hidup kita. Atau kita mengalami contohnya kehidupan yang sangat kemiskinan luar biasa, kita selalu menentukan, mengklaim dalam hidup kita, inilah akhir daripada perjalanan hidup kita dan anak-anak kita. Padahal saudara-saudara, semuanya dapat dimenangkan di dalam Yesus. Sedangkan maut, dikatakan tadi, maut dapat dikalahkan. Kuasa ataupun daripada kuasa iblis, sorop simbolis, dihancurkan oleh kuasa Yesus. Apalagi hidup kita yang merupakan kita percaya di dalam Tuhan adalah Allah kita yang hidup, Allah yang selalu kita percayai memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mengapa kita tidak percayai dalam hidup kita? Yang paling penting saudara-saudara yang kekasih dalam firman Tuhan ini, marilah kita selama kita hidup, mari kita jadikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Selama kita hidup, marilah kita ingat bahwa Tuhan itu mau memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kita selalu menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah merupakan suatu anugerah Tuhan. Karena ketika suatu saat hidup kita tidak akan memiliki satu kesempatan seperti yang pernah kita alami. Karena apa? Memang proses dalam hidup kita, mari kita ingat, kita akan berakhir semuanya dari tengah-tengah kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita harus melampaui ini semua. Mungkin kalau kita hari ini peringatan ini, kalau saya ingatkan itu, mungkin kita mengatakan, kalau bisa Tuhan jangan dululah, cepat-cepat saya dari dunia ini, masih banyak anak saya, tanggung jawab saya. Kalau bisa Tuhan, kalau saya berikanlah panjang umur, supaya bagaimana saya bisa menikmati, karena sudah mengalami sebanyak keberhasilan, keuntungan yang saya lihat di tengah-tengah kehidupan ini apa terhadap anak-anak kita. Itu tidak salah ya Bapak Ibu. Molo tapangi do tutuhani asatani mati ngoluta dok pangabahani ngoluta badinggadu ya teh. Dinggadu. Tetapi mari kita bukan hanya meminta sesuatu itu, tetapi jadikanlah kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk dapat menjadi berkat dalam hidup kita, saudara-saudara kekasih. Nah, inilah yang hendak dihantarkan oleh firman Tuhan bagi hidup kita. Pertama, saudara-saudara, bahwasanya Allah sudah memenangkan hidup kita dari kematian yang kekal.
mencapai suatu kehidupan yang kekal, yaitu di sorga. Itu satu jaminan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Artinya jaminan dalam hidup kita orang Kristen sudah ada. Karena apa? Karena anugerah Allah. Yang kedua, marilah anugerah kesempatan yang diberikan Allah bagi hidup kita selama kita hidup, kita jadikan sebagai berkat kepada Tuhan. Berkat kepada siapapun orang. Karena inilah yang merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu di sini saudara-saudara, kita tidak menjadikan berkat karunia, kesempatan bahkan kesehatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk tidak kita pakai untuk hanya keinginan-keinginan duniawi. Banyak orang begitu, kesempatan dia sehat, dia memiliki finansial hebat, penghasilan hebat, dicaboi do, nial terus dinikmati sedapat mungkin. Tidak usah dipikirkan apa yang soal benar atau salah apa yang saya lakukan. Mari kita menikmati hidup katanya. Saudara-saudara, mari, memang kita harus menikmati hidup. Firman Tuhan mengatakan menikmati hidup. Tetapi menikmati hidup di dalam Tuhan. Dan ini yang paling utama. Sebab kita tahu ketika kita menikmati hidup kita di dalam apa yang dikaruniakan Tuhan, sebenarnya kita akan semakin lebih ditambahkan sukacita kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini, marilah kita tetap selalu rendah hati. Rendah hati di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu saudara-saudara kekasih, di dalam hidup kita ada titik akhir. Mungkin kita bisa bayangkan, atau mungkin kita selalu bertanya, kapan saya mengakhiri hidup saya ini? Mungkin rasa kita sudah ngeri sekarang ya. Apakah kita bisa memasuki tahun 2023 terus langsung perasaan kita bagaimana ya? Tapi nggak usah dipikirkan itu ya, Bapak Ibu. Pos marohamuna basadu Tuhaniate. Molo saliling dipakai hita, jala diparar hita, jala taulahu nadinggan di bahas Tuhani. Pagajangon na hita umurta. Amin. Mari kita nikmati hidup ini dalam Tuhan. Kita tidak usah takut selama kita tetap hidup. Sebab hukum Tuhan juga mengatakan, apabila engkau hidup di dalam aku, di dalam firman-Ku, hukum-Ku, maka aku akan memberikan engkau berkat dan aku akan memanjangkan umurmu sepanjang engkau selalu setia di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya di dalam ayat ini dikatakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak usah terlampau memikirkan bagaimana. Tapi tugas yang diberikan Tuhan, berdirilah teguh, bekerjalah di dalam Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berbuatlah untuk Tuhan sebanyak mungkin, saudara-saudaraku. Pasti jerih payah kita yang kita berikan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan akan semakin memberkati kita. Tuhan akan memberikan janji yang pasti bagi hidup kita, pada hidup kita. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang selalu melindungi kita, menyertai kita sepanjang kita percaya dan melakukan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kemenangan dan jaminan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau pada saat ini telah menghantar kami kepada akhir tahun gereja yang mengingatkan hidup kami ya Tuhan betapa besarnya kasih karunia Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami dapat mengakhiri minggu hari ini dan akan Engkau layakkan, dan kami tetap menyerahkan supaya kami dapat memasuki tahun yang baru di dalam memulai dalam pekerjaan kami dan sukacita kami, persekutuan kami di dalam Engkau. Berikan roh bagi kami ya Tuhan untuk tetap giat bekerja, giat dan teguh berdiri untuk pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payah kami, apapun yang kami lakukan, kalau itu untuk Tuhan, maka semuanya itu tidaklah sia-sia. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan ini adalah tugas yang senantiasa yang Engkau berikan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini
Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, dan terutama di dalam perjalanan gerejamu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang akan dilakukan di dalam gerejamu. Terutama ya Tuhan, pada minggu yang akan datang kami sudah memasuki hari persiapan peringatan hari kelahiran-Mu ya Tuhan, atau perayaan Natal. Tuhan Yesus, layakkanlah kami selalu bersukacita dan memuliakan Engkau. Biar melalui Natal-Natal yang akan kami rayakan, itu sungguh-sungguh ya Tuhan menunjukkan Engkau akan lahir selalu di dalam kehidupan kami dan memberikan pengharapan bagi kami, dan kami percaya berkat Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk rencana daripada program-program gerejamu, yaitu untuk tahun 2023 di dalam program pelayanan mulai dari dewan dan seksi-seksi atau kategorial. Biarlah Tuhan ketika kami akan memutuskan yaitu program kerja dan anggaran yang akan kami lakukan pada tanggal 4 Desember yang akan datang, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberikan kesatuan bagi kami, kasih mengasihi, terutama iman yang teguh, sebagaimana berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami pada hari-hari yang lalu sampai hari ini. Engkau pasti akan memberkati kami sekalian, gerejamu yang melayani, untuk dapat Engkau cukupkan dalam segala sesuatu dalam pelayananmu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, yaitu kepada jemaat-Mu yang telah memberikan yaitu persembahan-persembahannya. Biarlah Engkau ya Tuhan semakin memberkati di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada minggu lalu kami sudah menyelesaikan satu pesta yang besar, yaitu pesta panen dan pesta puncak kesehatian. Semuanya itu ya Tuhan karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Biarlah Tuhan semakin memberkati dalam seluruh pekerjaan dan seluruh apa yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biar Tuhan semakin memberkati mereka satu persatu, baik dalam pribadi dan keluarga. Biar mereka semakin diberkati dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan dan sukacita, terutama kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ya Tuhan apa yang akan kami rencanakan di dalam perjalanan untuk kami akhiri pada tahun 2022 ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan tetap bersama dengan kami. Engkau akan melengkapi, mencukupkan segala sesuatu yang akan kami pakai di dalam keseharian kami atau dalam perjalanan dan rencana kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah hari ini firman-Mu ya Tuhan mengatakan, kami tidak takut lagi untuk menghadapi kematian. Kami tidak ragu lagi tentang bagaimana kehidupan kami kelak setelah kami mengakhiri dari dunia kami. Dan kami tidak akan ragu-ragu dan khawatir apa yang harus kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Sebab hidup kami sudah dijamin oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah memenangkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita bernyanyi memuji nama Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita ke persembahan yang kedua. Akan memakan
Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.